Kalem di tampilan, garang di lintasan. Arena GP2 baginya merupakan panggung untuk mengharumkan nama bangsa. Di usia 22 tahun, kancah F1 menantinya berlaga. Simak perbincangan saya Marisa Anita bersama dengan pembalap Rio Haryanto dalam Satu Indonesia. Musim GP2 2015 jadi momen istimewa bagi Indonesia. Dalam ajang balap ini, lagu Indonesia Raya dikumandangkan sedikitnya 3 kali di atas podium 3 negara. Prestasi gemilang itu tak lain dihasilkan kemudi Rio Haryanto. Rio memulai karir balap di umur 6 tahun. Sukses di berbagai pertandingan go-kart nasional, ia mantap berkiprah di seri balap Asia mulai 2008. Rio menembus kompetisi Eropa dalam ajang GP3 pada 2010 bersama tim Manor Racing. 2 tahun berselang, Rio naik level ke GP2 bersama tim Carlin. Usai musim GP2 2015, Rio mendapat tawaran dari Manor Marussia untuk masuk tim Formula One. Namun, harapannya berlaga di kancah balap tertinggi itu nyaris kandas karena sulitnya mencari dana. Hingga akhirnya 11 Desember lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memberi surat jaminan kepada tim Manor soal pembayaran sponsor bagi Rio Haryanto. Pertama-tama selamat ya sudah menyelesaikan musim GP2 kemarin terakhir di bulan November toh? Iya, terima kasih sekali. Ya, GP2 Series kemarin di Abu Dhabi adalah seri terakhir dan akhirnya saya berhasil menduduki posisi klasmen keempat Begitu ya. Oke, kalau misalnya boleh mengevaluasi selama 11 apa tuh namanya? 11 series. 11 series yang sudah kamu lewati itu apa evaluasinya? Sangat menyenangkan sekali ya. Ada 3 kali saya menjadi juara pertama di Bahrain, dan di Silverstone adalah sirkuit yang paling sulit dan juga sangat menantang, dan saya berhasil menjadi juara di Silverstone di Inggris, dan yang terakhir adalah di Red Bull Ring di Austria. Setelah GP2 Series selesai, kemudian hari besoknya saya mendapatkan tes dari tim Marussia Manor untuk menjalankan tes dengan ban Pirelli tentunya, dan itu adalah experience yang sangat berharga buat saya karena memang persiapan untuk tahun depan juga untuk bisa melangkah ke Formula One. Dan Rio itu adalah orang Indonesia pertama yang mendapatkan super license untuk F1. Apa itu super license? Bagaimana ceritanya bisa mendapatkan itu? Ya, sebenarnya saya mendapatkan super license itu di tahun 2012 di mana saya sempat tes juga dengan tim Marussia. Saat itu tes berlangsung di Silverstone dan saya melakukan 1 hari penuh latihan, jadi sekitar 80 lap lebih dengan mobil F1, dan saya berhasil, tidak ada kecelakaan atau tidak ada kesalahan. Jadi mereka menganggap bahwa saya sudah memiliki abilitas mengemudi Formula One car dengan baik. Nah, di awal karir Rio sebagai pembalap, waktu kecil itu pernah mengalami kecelakaan. Ceritakan pada saat itu usia berapa, apa yang terjadi? Saat saya masih kecil sekali, masih umur 6 tahun, itu masih mulai latihan go-kart. Dan di situ ada sedikit, bisa dibilang freak accident, di mana saya latihan go-kart di parkiran, di sebuah parkiran di Solo. Dan tiba-tiba ada motor yang pembalap liar gitu, motor masuk ke sirkuit go-kart, karena kecelakaan terjadi dan saya sempat patah di bagian tangan kanan saya. Oh my god, makanya ini. Saya, ya. Oh dear. Jadi masih membekas sampai sekarang. Biasanya kan kalau misalnya seseorang mengalami sesuatu yang kurang mengenakan gitu ya, misalnya kayak cedera sampai seperti itu bentuk lukanya,
itu orang kan biasanya mundur karena merasa Trauma trauma. gitu ya, Pada trauma. saat itu kamu sempat mengalami hal itu atau bagaimana? Pada saat itu tidak ya, tidak sama sekali. Waktu itu masih kecil, jadi masih rasanya itu masih pingin cobain lagi gitu ya. Jadi itu saya masih oke, kecelakaan terjadi, tapi nggak ada rasa takut, tapi malah ingin jadi lebih baik lagi. Dulu ketika mengalami kecelakaan itu kalau papa kan emang dia kan sports junkie Iya. banget kan. Pasti maksudnya ya udahlah it's okay, It's come on okay. boys. Iya. Kalau mama dulu Wah, Mama sempat takut sih waktu itu, tapi jadi setiap race makanya Mama selalu datang juga mendampingi saya dan tentu untuk memberikan doa juga untuk diberikan keselamatan. Rio kecil dalam 3 kata itu apa? Dalam 3 kata, Iya. loves to eat, I love to sleep a lot. Oke, dulu waktu tukang kecil ya. tidur terus. Terus mungkin fun sih. Thank you ya Rio ya. Ternyata Rio Sama-sama. tuh bisa masak. Ini ceritanya kamu belajar masak itu sejak kapan sih? Sebenarnya sih emang karena kan tinggal di luar kalau lagi ada season, jadi terpaksa kalau di sana nggak ada siapa-siapa, nggak ada pembantu, nggak ada orang tua, jadi lebih mandiri dan aku sih selalu masak kalau di luar. Oh gitu, dan ini salah satu yang dimasak. Salah satunya ya simple stuff sih, Simple stuff, spaghetti, Kalau gitu sauce, and kita coba chicken. dulu. How was it? Kalau misalnya jadi pembalap Rio, itu makanannya diatur nggak sih? Iya, jadi aku ada nutritionist yang mengatur pola makan setiap hari. Tentunya di setiap pagi, breakfast, lunch, dan juga dinner dikasih menu. Dan I have to find it on my own. Yang boleh makan dan nggak boleh makan tuh apa? Yang pasti nggak boleh terlalu banyak karbohidrat ya. Oh gitu. Yang biasanya yang nggak boleh tapi sebetulnya kamu tuh suka banget tuh apa? Yang nggak boleh tapi Iya. suka banget. Yes. Banyak sih makanan Indonesia. Contohnya? Contohnya kayak apa ya, nasi gudeg atau nasi soto. Terus? Terus apa lagi ya? Martabak? Martabak ya, martabak for dessert ya. Alright, nah terus kalau misalnya ini kan kamu tuh juga orang yang sangat olahraga banget kan? Seminggu itu lari 3 kali, terus dikombinasi sama yang lain juga gitu. Nah emang seberapa penting sih olahraga yang hampir tiap hari itu dengan kaitannya dengan kamu sebagai seorang pembalap? Oke, mungkin banyak orang yang nggak tahu tentang how physical it is to drive a Formula car ya. Banyak orang yang bilang cuma nyetir doang, mana capeknya gitu kan. Tapi it's actually physically very demanding. Jadi kayak di GP2 kemarin itu race-nya 1 jam, dan dalam 1 jam itu kita race selama 35 lap kurang lebih, dan dengan kecepatan yang sangat tinggi, apalagi kalau kemarin habis dari Abu Dhabi dengan cuaca yang cukup panas. Di dalam kokpit mobil itu sendiri temperaturnya bisa sampai sekitar 50 derajat. Jadi bayangin jadi kayak sauna, kayak 1 jam di sauna. Di dalam kokpit itu aku juga selalu harus berkomunikasi dengan tim kan. Jadi you need to do 2 things at the same time, jadi mesti konsentrasi dan juga mesti dengerin informasi dari tim juga. Jadi it's very complex dan it takes a lot of energy to be honest di dalam mobil balap itu. Kita
ngobrol-ngobrol di situ Ngobrol, yuk. oke. Karena aku pengen lihat ini. Tadi waktu masuk rumahmu itu sempat ngeliat begitu banyak piala. Oh ya. Let's talk about that. Iya, oke, let's See? go. Mari duduk. Thank you. Wow. Ini ruangan isinya piala semua. Iya, ini living room, banyak piala dari keluarga sih, dari Oh. papa juga suka balap kan waktu dulunya, terus kakak-kakak juga, terus sekarang Rio. Terus di sini selain ada piala, banyak juga foto-foto. Jadi foto-foto keluarga juga ada di sini ya Rio, seperti yang ada di atasnya Rio itu. Rio dulu memang agak lebih gemuk daripada sekarang di sebelah Iya, sana dulu juga. cabi banget. Nah, kalau boleh mendeskripsikan Rio kecil dalam 3 kata itu apa? Dalam 3 kata, Iya. loves to eat. Loves to eat, oke. Terus apa lagi? Tidur, I love to sleep a lot Oke, dulu. waktu tukang kecilnya. tidur, terus? Terus mungkin fun sih. Fun. Yeah, fun. Yeah. Terus sampai sekarang itu masih dibawa nggak? Iya. Masih dibawa? Bohong But banget dia. except maybe the fat part ya. But I still love to eat a lot ya. Nah, kalau misalnya sekarang itu kan berarti Rio itu udah balap di ajang GP dari GP3 sampai GP2. Iya. Sekarang mau menuju F1 itu udah sekitar 6 tahun ya. 6 tahun ya, betul. Dan selama ini tuh orang tua nggak pernah absen kan untuk nonton? Nggak pernah. Orang tua selalu hadir di setiap race, Friday, Saturday, Sunday itu mereka selalu udah berada di sirkuit, dan tentunya dengan adanya orang tua, aku merasa lebih nyaman. Selain dukungan dari orang tua, seberapa penting sih dukungan, istilahnya dukungan spiritual gitu ya? Karena yang kita dengar di mobil Rio tuh harus ada ayat Al-Quran di dalam situ. Ayat kursi, ya. Iya, bisa diceritakan. Ya, aku selalu masang ayat kursi di dalam kokpit mobil. Aku merasa lebih nyaman sih, karena jadi sebelum race aku selalu baca waktu saat di starting grid itu, sebelum the green light is on, aku selalu baca itu, my last prayer before I'm heading to the race. Nah, bagaimana Rio sejauh ini kan di GP2 itu kan ada 11. Iya, 11 event. Ada 11 weekend. Iya kan? 11. Nah, itu pasti kan biasanya pindah-pindah kota. Pasti. Iya kan, pindah-pindah negara, Iya. bahkan pindah-pindah kota, Iya. pokoknya terus gitu. Terus gimana kamu selama ini menghadapi jet lag? Jet Kamu lag. nggak pernah jet lag karena udah saking udah terlalu sering. Okay, actually most of the races are in Europe. Jadi untuk during the season, aku lebih prefer untuk stay di Europe, stay dengan tim. Di mana tahun ini tim Campos Racing, mereka base-nya di Valencia, dan aku menetapkan untuk bisa stay dengan dekat mereka. Well, kan kamu kan, oke, ini kita punya sesuatu untuk membantu kamu untuk menghindari jet lag. Apa itu? Mana ininya? Oh ya? Barang ini mungkin akan menggugah memori-memori tertentu. Waduh. Oh, the dolphin. Silakan dibuka loh. Makasih. Thank you. Benar nggak? Boneka ikan. Iya. Boneka ikan itu punya arti apa di kehidupanmu? Kalau tidur sih suka guling ya, jadi ikan was just the right size untuk temen tidur gitu. Oke. Iya. Tapi ini kayak gini bukan dulu, zaman dulu? Iya, iya. Really? Iya. Sama persis? Agak lebih gede dikit sih, tapi iya sama. Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan Rio Haryanto di Satu Indonesia. Jangan kemana-mana. Banyak orang yang misalnya kalau kita sudah menang, kita nggak ada motivasi lagi untuk bisa Cepat kerja puas keras lagi, gitu. ya cepat puas. Kamu bisa main? Sedikit sih. Kami kemarin berkunjung sowan ke Pak Menpora dan disambut dengan baik oleh beliau
dan beliau langsung memberikan surat garansi atas nama pemerintah untuk mendukung Rio bisa masuk ke Formula 1. First of all, he's a very warm, good-hearted person. But as soon the helmet is gone, he's something special. His talent for driving consistent on the track and his high skill. He proved this year. Winning races in GP2 is not that easy. Masih di Satu Indonesia bersama dengan pembalap yang sudah mengharumkan nama Indonesia, Rio Haryanto. Rio, sebagai pembalap, gol besar seorang pembalap itu kan F1. Yeah. Seberapa dekat kamu dengan mimpi ini? Basically dari hasil tesnya dari di Abu Dhabi kemarin, bagaimana ya tim owner dari Marussia Manor ini menilai bahwa aku udah capable untuk driving the Formula One car. My attitude katanya di surat itu juga disebutin bahwa I like to communicate a lot with the engineer untuk selalu cari tahu tentang mobil Formula One, karena dari GP2 masuk ke Formula One itu in terms of the car, the technology itu sangat jauh berbeda, jadi sangat kompleks sekali. Mungkin bisa dibilang ada 3 faktor ya untuk bisa masuk ke Formula One. Salah satunya skill, talent. Yang kamu udah diakui juga oleh... Yang kedua adalah opportunity dari tim. Kalau udah ada tawaran dari tim, mereka interest atau tidak. Yang ketiga adalah dana. Perbandingannya seperti apa? GP2 berapa, F1 berapa? GP2 itu kurang lebih 2 juta euro. Kalau di F1 itu tergantung timnya lagi kan. Kalau di Manor ini tawarannya adalah 15 juta euro. Emang segitu mahalnya running cost-nya tuh untuk apa aja? Mainly buat research and development. Karena kalau di GP2 ini mobil itu semua sama. Jadi mobil, mesin, ban itu semua sama. Kalau di F1 tim has to make their own cars. Kita juga ada satu surprise lagi. Apa gitu? Untuk Rio, coba dibuka. Ketika Buka lagi? mengetahui isinya, Apa ini? silakan dikemukakan apa yang sedang dirasakan. It's a Sobek frame. aja. It's a frame dari Iya. foto ya. Oh, okay. Oh ya. There you go. Coba dikasih lihat ke kamera. Ya. Ini siapa dan apa Ayrton artinya Senna. buat Rio? Ayrton Senna. Ya, my idol. Your idol. Why? Waktu itu saat kita bilang waktu itu Brasil lagi ada krisis, dia adalah salah satunya, saya bilang pahlawan ya, hero buat Brasil yang bisa membawa nama Brasil hingga dia menjadi juara dunia gitu. Jadi I think it gave the people in Brazil such a hope ya, a new energy, a new motivation. Nah, Ayrton Senna ini kalau tidak salah dia juga punya jiwa sosial yang tinggi. Dia masih ada Ayrton Senna Foundation untuk saat ini. Jadi dia memiliki foundation buat anak-anak yatim gitu di Brasil, dan saya sangat senang sekali bisa melihat seorang yang sukses tetapi tidak lupa dengan orang-orang yang lagi mengalami kesusahan, kesulitan. Dan Rio kan juga punya sendiri toh? Iya betul, dari punya keluarga, punya kakek, ada kita punya satu panti asuhan di Solo sini. Boleh Ya. berkunjung ke sana, Rio? Ayo, boleh. Ya, Alright, mari. let's go. Jangan lupa bonekanya. Jangan lupa. Oke. Rio, aku gangguin lagi. Thank you ya teman-teman. Maaf aku cilik dulu. Nah Rio, bisa cerita sedikit tentang Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Al Hikam Yeah. ini sejak kapan? Sejak tahun 2003. Jadi kakekku punya lahan di daerah Banga di Solo, dan waktu itu awalnya kakek bangun masjid dulu, dan setelah itu kakek ada ide juga untuk bangun pondok pesantren. Jadi banyak anak-anak yatim yang
tinggal di pondok kita. Dan selain tinggal, kita juga mempunyai fasilitas untuk memberikan edukasi dari TK sampai SD sih. Iya, aktivitasnya juga banyak ya, selain memang di situ sudah ada ruang kelas. Sana juga tadi ada yang main volley, di sini belakangnya juga ada sedang latihan karate. Nah, sebetulnya seberapa apa ya kalau misalnya kita bicara mengenai anak-anak muda, kan anak-anak muda suatu hari yang akan meneruskan bangsa ini gitu kan. Yeah. Kira-kira mindset apa yang harus dipunyai anak muda sekarang sehingga ketika dia punya mimpi itu, ya mimpi itu kecapai gitu. Mungkin awalnya kita mesti mempunyai cita-cita, karena cita-cita itu awal dari keinginan ya, dan untuk bisa mencapai cita-cita tentu diperlukan proses yang cukup panjang. Jadi ada banyak orang yang misalnya kalau kita sudah menang, kita nggak ada motivasi lagi untuk bisa keras lagi, gitu. cepat puas. Jadi buat aku sih disiplin itu sangat membantu untuk terus kita bisa konsisten, bisa menjadi juara terus. Jadi kuncinya diantaranya adalah disiplin dan juga pantang menyerah. Iya. Yuk, kita lanjut. Oke. Oh, kalau misalnya ini kegiatan apa ini, Rio? Ini Halo, anak-anak teman-teman. lagi main qasidah. Oh, oke. Hampir setiap hari mereka latihan. Oh, main I qasidah. see. Iya. Oke. Kamu bisa main? Sedikit sih. Tapi ini apa? Bicara mengenai balap, kan Ayrton Senna itu kan dulu bisa mengangkat nama Brazil pada saat dia berjaya, ya kan? Kemudian Alonso itu juga bisa mengangkat nama Brazil saat dia berjaya juga. Spanyol. Yes, exact, Spanyol. Nah, kira-kira dengan realita yang ada sekarang, sebetulnya seberapa besar sih potensi bahwa kamu itu bisa membawa nama Indonesia dan membesarkan nama Indonesia di kancah F1? Sangat memungkinkan ya untuk bisa membawa Indonesia masuk ke F1. Sangat realitas bisa membawa nama Indonesia ke F1 dan bisa dibilang seperti Ayrton Senna yang waktu saat itu pun dia adalah satu pembalap Brasil pertama yang bisa masuk ke F1 dan juga Fernando Alonso. Thank you so much, Rio, udah Thank you. ngobrol-ngobrol bersama kami di Satu Indonesia. Terima Sukses dengan karirnya, semoga Amin. menuju F1 Terima cepat. kasih banyak. Thank you. Nah, kira-kira siapa lagi tokoh inspirasional Indonesia yang akan saya ajak bicara minggu depan? Saksikan terus Satu Indonesia setiap minggu malam. Saya Marisa Anita undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.